Hello Indonesia, the 2022 World Cup is almost starting. Janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia. Indonesia, Indonesia. Semangat Timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Exco PSSI sudah di Belanda, Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan ambil sumpah WNI hari ini. Teka-teki mengenai pengambilan sumpah dan janji setiap pewarganegaraan Indonesia Mees Hilgers dan Eliano Reijers akhirnya terjawab. Kedua calon pemain timnas Indonesia itu akan melakukan kegiatan sakral tersebut. Kabar itu muncul setelah beredar undangan mengenai Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di Auditorium Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda di Den Haag. Kemenkumham rencananya diwakili Dirjen AHU, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo Rahadian Mushar, disaksikan Dubes RI untuk Belanda Mayer Vaserta. Perwakilan PSSI yang kemungkinan diwakili Arya Sinulinga, demikian bunyi agenda yang diterima Jawa Pos. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tidak membantah kabar itu. Tapi dia tidak juga mengonfirmasi. Yunus hanya mengirimkan kode bahwa sumpah akan dilakukan dalam waktu dekat karena anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga sudah di Belanda. Saya tidak bisa memastikan, karena itu belum tersumpah. Tapi kita sudah kirim tim ke sana. Pak Arya sudah ada di sana, dan bisa dipastikan sumpah baru kami umumkan, ya ucap Yunus Nusi ditemui di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Setelah menjalani sumpah WNI, Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan melakukan proses lanjutan yakni pembuatan KTP dan paspor Indonesia. Jika sudah, barulah PSSI mengirim berkas keduanya ke FIFA untuk memproses pindah federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, jadi PSSI. Yunus pun menyebut proses perpindahan federasi biasanya tidak memakan waktu lama, yakni hanya sekitar 3-5 hari saja. Karena itu, PSSI akan berusaha keras agar Mees Hilgers dan Eliano Reijers bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober nanti. Kita akan kejar, kita komunikasikan dengan tim, dengan Shin Tae-yong kan target kita juga biar bisa mereka berdua bisa main lawan Bahrain dan Cina kan, ya mudah-mudahan lah bisa segera kita lakukah, ucap Yunus Nusi. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melakoni 2 laga tandang. Pertama ke Rifa untuk menantang Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Karena itu, PSSI dan pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Tujuannya agar penggawa FC Twente dan PEC Zwolle itu sudah bisa langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada Oktober nanti. Mees Hilgers dan Eliano Reijers siap ambil sumpah WNI di Belanda. Proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijers kini sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Timnas Indonesia kini akan semakin percaya diri dengan adanya tambahan amunisi baru dari pemain keturunan yang berkualitas. Bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Reijers tentu akan membawa angin segar untuk optimalisasi skuad Garuda. Apalagi lawan-lawan timnas Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan tim-tim sembarangan. Untuk itu kehadiran kedua pemain keturunan tersebut tentu sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Kabar baiknya, proses naturalisasi Mees dan Eliano kini hanya tinggal beberapa langkah lagi. Sudah ada kabar terbaru bahwa keduanya akan resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda.
Melansir laman Tonenus, 29/9, sumpah tersebut akan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag pada Senin, 30 September 2024. Mungkin akan berbeda dengan pemain keturunan yang sebelumnya, Hilgers dan Reijers tidak akan melakukan pengambilan sumpah di Indonesia. Dalam acara tersebut kemungkinan akan berpeluang hadir anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian ada juga perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, yaitu Dirjen Ahu Cahyo Rahadian Mushar. Pengambilan sumpah ini menandai hampir selesainya proses naturalisasi keduanya, yang memberikan sinyal positif bagi timnas Indonesia. Dengan proses ini yang hampir rampung, Hilgers dan Reijers berpotensi bisa terdaftar untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Kedua pemain ini kemungkinan dapat memperkuat skuad Garuda menjelang dua pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kehadiran Hilgers dan Reijers akan menjadi harapan baru agar dapat menambah daya juang tim dalam meraih hasil maksimal di kualifikasi ini. Miliano Jonathans membuka kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkannya saat menjalani sesi wawancara dengan Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi, mendapat penawaran membela timnas Indonesia. Buat saya, ketika membuat keputusan saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya, kata Miliano Jonathans. Dalam wawancara tersebut, Miliano Jonathans bertanya kepada Yusa Nugraha, siapa saja winger kanan timnas Indonesia saat ini? Setelah dijelaskan siapa saja pengisi area kanan timnas Indonesia, Miliano Jonathans melempar kode siap memperkuat skuad Garuda. Saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi, harusnya ada pemain sayap kanannya. Berlanjut winger yang telah mengemas 3 gol dan 1 assist dari 7 penampilan di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini. Jika Miliano Jonathans benar memperkuat timnas Indonesia, ada 3 pemain yang berpotensi terpental. Siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang digeser Miliano Jonathans sang pemain Vitesse Arnhem. 3. Egy Maulana Fikri, Dewa United. Egy Maulana Fikri saat ini telah menyandang status pemain cadangan di timnas Indonesia. Jika Miliano Jonathans hadir, Egy Maulana Fikri berpotensi tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. 2. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Witan Sulaiman berstatus winger kanan timnas Indonesia saat ini. Ia selalu bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga mentas sebagai starter saat timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Witan Sulaiman mesti meningkatkan kualitasnya jika tak ingin didepak Miliano Jonathans. 1. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Selain Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand juga kerap dimainkan sebagai winger kanan timnas Indonesia. Terbaru ia bermain sebagai winger kanan saat timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua Grup C. Secara usia, Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans sepantaran, yang mana sama-sama 20 tahun. Harapannya, baik Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans bisa terus berkembang permainannya. Peningkatan harga pasar Ian Maatsen jika bela timnas Indonesia, bisa tembus 1 triliun rupiah. Isu Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI kembali mencuat, sosoknya bisa menjadi pemain dengan harga pasaran selangit di Asia Tenggara hingga nyaris menembus 1 triliun rupiah. Ian Maatsen kembali jadi sorotan publik tanah air karena unggahan perwakilan KNVB di Indonesia lewat akun Instagram resmi Oranye_Indonesia. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram perwakilan KNVB mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Ian Maatsen duduk bersama Mees Hilgers. Kedua pemain sama-sama mengenakan jaket timnas Belanda dalam unggahan itu, sontak hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah tanda? Mengingat saat ini Mees Hilgers sudah dalam proses naturalisasi WNI untuk nantinya membela timnas Indonesia ke depannya. Ian Maatsen diketahui juga merupakan pemain keturunan layaknya Mees Hilgers, bisa jadi salah satu pemain yang dinaturalisasi PSSI adalah dirinya. Harga pasar Ian Maatsen menarik dinantikan lebih lanjut. Kebenaran Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI, atau tidak mengingat beberapa waktu lalu ia sempat dipanggil ke timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Lebih dari itu,
Satu hal menarik dari Ian Maatsen adalah harga pasaran bek kiri yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Inggris. Ian Maatsen punya harga pasaran mencapai 695,27 miliar rupiah. Nominal ini menjadi yang tertinggi sepanjang karir pemain berusia 22 tahun itu. Kontraknya di Aston Villa masih sangat lama, yakni hingga 30 Juni 2030. Bukan tak mungkin akan ada perubahan nilai pasaran. Entah itu turun atau naik, khususnya jika benar sang pemain memilih untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Aston Villa bukan tanpa usaha dalam mendapatkan jasanya. Klub asal Birmingham ini perlu mengeluarkan gocek 773,48 miliar rupiah untuk menebusnya dari Chelsea. Nominal itu bisa melambung jika Ian Maatsen diminati klub besar yang berani membayarnya dengan nominal tinggi pula. Bahkan ketika sang pemain sudah menjadi WNI, jika performanya stabil dan bahkan meningkat, bukan tak mungkin harga pasarannya bakal tebus 1 triliun rupiah. Sebab, beberapa pemain terbukti mengalami peningkatan nilai pasar setelah membela timnas Indonesia, seperti Jai Idzes, Justin Hubner, hingga Ivar Jenner. Maes Hilgers tampil solid saat Twente menahan Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan Twente membendung gelombang serangan MU. Netizen pun memujanya sekaligus heran. Manchester United ditahan Twente 1-1 dalam matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford. MU memimpin lebih dulu lewat tembakan Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu bisa menyetarakan angka lewat Sam Lammers di menit ke-68. Hilgers begitu solid di jantung pertahanan Twente. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga memenangi 3 duel, salah satunya saat bikin Kobie Mainono tersungkur di kotak penalti. Dia juga mendistribusikan bola sangat baik dengan persentase akurasi umpan sebesar 92. Netizen pun tetap banyak yang heran Hilgers mau menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Padahal ia juga berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Masih nggak nyangka coy, Maes Hilgers YG masih umur 23 tahun milih timnas Indo. Bener 2, steal deal. Coba aja kalau sabar dikit bisa itu tembus timnas pusat. Very big potensial, tulis akun Abdillah. Woye, kalian semua sadar haters timnas, dia main bagus banget lawan MU, Save berkali 2 bahkan Garnacho sulit lewat dia, kalian semua beruntung, sebut akun Arif_PRNM. Masih heran Hilgers kok mau ya masuk timnas? Dari komentaror dan sorotan kamera kelihatan banget dia memang potensial untuk berkarir tinggi di Eropa, entah di klub mana nantinya, tulis yang lain. GW masih GK percaya kita bakal punya pemain timnas kayak gini? GK pernah kepikiran GW, pemain timnas Indo di klub main di EUL terus lawan MU, kek mimpi pas demam, demikian tulis netizen yang lain. Berita naturalisasi paling gong itu menurut gua ya Maes Hilgers gila, dia bisa tembus 5 liga top Eropa, mungkin YG dibilang RVP bener kalau dia sabaran, gua yakin pasti dia dipanggil Kuman, cetus. TF Kirhaimen 12. Tapi seorang netizen menyebut stok coba Belanda sudah melimpah dan semuanya bagus sehingga mungkin sulit bagi Hilgers menjadi starter jikalaupun dipanggil. Stok coba Belanda melimpah, by market value si Hilgers ada di urutan 17. Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Asbakken voor Indonesië gaan spelen, waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast Garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zylstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, menjadi WNI, dan saya pikir itu, Jairo Riedewald menjadi WNI, akan terjadi, jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI. Tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia.
Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun, 2017 hingga 2024, berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, Jriedewald. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Setelah Mees Hilgers dan Eleanor Rogers yang diproses, adakah pemain keturunan grade A lain yang dinaturalisasi? Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Di 2 laga awal grup C saja, Timnas Indonesia dangdut menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Shin Tae-yong mencoret 3 pemain bintang Timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mees Hilgers dan Eleanor Rogers. Sekadar diketahui, Mees Hilgers dan Eleanor Rogers berpeluang membela Timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab, Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun, kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Memprediksi, masuknya Mees Hilgers dan Eleanor Rogers membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo, Maluku United, dan Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mees Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi, ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek satu. Harapannya, pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina dapat memberikan performa terbaik. Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia menyapu bersih laga Bahrain dan Cina dengan kemenangan terbuka lebar tengah yakni Kelvin Verdong dan Nathan Choe Aon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Teazim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 semalam. Namun, Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji saat ditanya apakah Jordi Amat masuk skuad melawan Bahrain dan Cina atau tidak. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa kemungkinan besar Mees Hilgers dan Eleanor Rogers akan bisa membela Timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain dan Cina. Hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut akan menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024. Dokumen kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia itu sudah disetujui oleh DPR. Kini prosesnya tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI. Untuk mempercepat proses naturalisasi itu, ada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, yang datang langsung ke Belanda. Kedua pemain itu sulit untuk datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Keputusan itu diambil karena Mees Hilgers dan Eleanor Rogers sedang mempunyai waktu padat di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Mees Hilgers kini memperkuat FC Twente, sedangkan Eleanor Rogers bermain untuk PEC Zwolle.
Proses dipercepat naturalisasi itu agar Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bisa didaftarkan untuk menjalani pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mereka akan disumpah pada 30 September 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi termasuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari, kata Sumarji. Sumarji pun optimis kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Tentu saja ini akan menambah kuat timnas Indonesia, berarti pada 3 Oktober 2024 mereka bisa didaftarkan, kata Sumarji. Timnas Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 dan 10 September 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia mendapatkan 2 poin dari 2 pertandingan tersebut. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders ambil sumpah WNI di Belanda. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan disumpah di KBRI Den Haag. Petugas Kemenkumham Indonesia dikirim ke Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses pemberian kewarganegaraan untuk 2 calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tinggal diputuskan di rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 September 2024, penerbitan keputusan Presiden, Kepres, dan pelantikan di kantor wilayah. Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa sumpah kedua pemain tersebut akan dilakukan di KBRI Den Haag. Untuk 2 calon pemain timnas Indonesia, 1 tahapan terakhir pengambilan sumpah kewarganegaraan, berhubung mereka masih berada di tempat di klub langkah tercepat adalah memberangkatkan petugas. Pengambilan sumpah di KBRI Den Haag, kata Supratman. Mengejar deadline. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan telah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 Oktober 2024 demi didaftarkan untuk membela timnas Indonesia. Pada 20 hingga 24 September 2024, kami masih ada waktu 45 hari untuk mencoba mendaftarkan. Kalau lewat dari 24 September 2024, mereka tidak bisa bermain pada Oktober 2024, ungkap Erick Thohir. Eliano Reijnders pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Mees Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eliano Reijnders melalui Instagram, Oktober bisa debut. Cepatnya proses naturalisasi Eliano Reijnders dan Mees Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial, Oktober mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan 2 kali menjalani laga tandang yakni ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan R3 kualifikasi Piala Dunia 2026.